Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini sudah menekan tombol subscribe, like, dan yang udah nge-share semua video-video kita. Dan aku pengen mengabsen terlebih dahulu yang nonton video ini dari daerah mana saja. Dan nanti kalian bisa menuliskan beberapa pengalaman kalian di kolom komentar di bawah video ini. Dan bagaimana puasa kalian di tahun ini memasuki 28 Ramadan hari ini. Apakah kalian masih diteror oleh aplikasi pinjaman uang online atau mungkin akan diancam untuk menyebarkan data? Tak kunjung selesai. Dan pada video kali ini aku pengen membahas tentang aplikasi pinjol legal OJK yang memiliki status terdaftar dan berizin di OJK, tapi masih melanggar beberapa aturan-aturan hukum yang sudah diberlakukan. Dan mungkin kalian juga mengalami masalah yang serupa. Kalian bisa kirimkan beberapa bukti-buktinya apabila memang aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK yang masih memiliki status terdaftar dan berizin melakukan intimidasi, teror, atau mungkin mengancam akan melakukan penyebaran data. Nah, pada video kali ini mungkin banyak juga dari teman-teman yang sedang gelisah dan hari ini memasuki masa-masa serba salah, atau mungkin hari ini perasaannya sedang galau banget. Dan yang lebih parahnya lagi, mungkin ada yang sedang merasa berputus asa, udah nggak sanggup lagi untuk menghadapi semua teror dan masalah dari aplikasi pinjaman uang online. Sebelum melanjutkan cerita di video ini, aku pengen mengajak kalian untuk tetap tenang terlebih dahulu. Tidak panik berlebihan dan tidak menciptakan ketakutan-ketakutan di dalam diri yang itu kalian ciptakan sendiri. Jadi apapun hari ini permasalahan hidup yang sedang kita hadapi, semuanya tidak seburuk yang kita pikirkan dan kita bayangkan. Masalah yang lebih besar dari sini saja pasti ada solusinya. Apalagi hanya terkait masalah pinjaman uang online. Yang namanya hutang, penyelesaiannya hanya satu, kita bayar hutangnya. Dan hari ini masalahnya itu kita belum punya kemampuan untuk menyelesaikan semua masalah yang ada hari ini. Jadi dibutuhkan kesabaran, karena sabar adalah salah satu proses untuk bisa menyelesaikan semua masalah ini. Dan kalian jangan lagi gali lubang tutup lubang. Sudahlah, yang ada hutang hari ini, misalnya di 7-10 aplikasi, stop, biarkan saja dulu di situ. Loh bang, nanti bagaimana? Bunganya terus bertambah, kami terus diancam dan diteror, ini itu segala macam. Hadapin. Dan tidak perlu lari dari masalah. Dan yang jelas kalian tidak akan dipenjarakan hanya karena masalah utang. Baiklah, dalam video kali ini mungkin banyak dari teman-teman yang memiliki pengalaman yang sama terkait tentang masalah pinjol legal OJK, yang hari ini masih mendesak-desak dan nguber-nguber kalian dengan berbagai macam cara. Padahal OJK sudah menegaskan aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK yang masih memiliki status terdaftar dan berizin tidak boleh melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Jadi misalnya aplikasi A, B, C, D, E, mereka masih terdaftar. Tapi ketika kalian belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi itu, pihak debt collection, pihak debt collector, atau mungkin yang menagih melalui via telepon akan memberikan beberapa ancaman. Ya, jadi kalian tidak lagi perlu takut. Di awal video aku sudah mengatakan, kalian tidak perlu menciptakan ketakutan-ketakutan sendiri lagi. Hari ini masih banyak yang mikirin takut di blacklist B-checking. Oke, kita sepakat. Dan hari ini banyak masyarakat kita yang belum paham sebenarnya B-checking itu apa sih bang? B-checking itu adalah salah satu laporan keuangan kita. Bahasa sederhananya seperti itu. Laporan keuangan, apakah kita hari ini sedang bermasalah, apakah hari ini kita pernah meminjam di aplikasi atau mungkin perbankan yang lain, termasuk di dalamnya di bank-bank konvensional. Jadi hari ini masalah tentang B-checking dan khawatir di blacklist B-checking itu nanti saja.
Hari ini yang terpenting bagaimana caranya kalian memperbaiki keuangan pribadi terlebih dahulu. Memantapkan fondasi perekonomian keluarga terlebih dahulu. Baru nanti setelah itu gue yakin 99,9 subscriber gue yang ada 70 ribu lebih ini merupakan orang-orang yang baik ya. Orang-orang yang ingin menyelesaikan semua masalah hutang. Orang-orang yang hari ini pengen membayarkan semua hutangnya apabila nanti memang sudah punya rezeki untuk melakukan pelunasan. Jadi hari ini fokuslah pada kehidupan pribadi terlebih dahulu. Terkait tentang masalah pinjol legal OJK yang katanya akan memenjarakan kalian, di video sebelumnya aku sudah memberitahukan bahwasanya hari ini masalah hutang aplikasi pinjol itu tidak diselesaikan di kantor polisi. Ketika memang pihak aplikasi ingin menuntut kalian, itu harus melalui proses pengadilan negeri. Dan coba bayangin, hari ini ada ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan orang yang akan diproses di pengadilan. Waduh, apa ya bang? Sampai dengan sebanyak itu? Cross check saja sendiri. Dan yang jelas, hari ini belum ada satupun aplikasi pinjaman uang online yang menempuh jalur pengadilan tersebut, atau mungkin menempuh jalur hukum. Jadi udah cukup jelas, mau itu aplikasi pinjol legal, ilegal. Kalau yang ilegal tuh jelas tentu lebih parah ya, karena mereka tidak taat dan tidak ikut pada semua peraturan pemerintah. Jadi kalau aplikasi-aplikasi pinjol ilegal itu akan membuat peraturan-peraturannya sendiri. Ya, mereka akan melakukan apa yang mereka mau kepada kalian. Oleh sebab itu kalian juga harus melakukan hal yang sama. Bagaimana bang caranya? Stop bayar. Apabila mereka memang tidak mau bernegosiasi terkait tentang masalah biaya denda, biaya bunga, atau mungkin biaya platform, biaya ini itu segala macam banyak, gak usah dibayar aja sekalian. Kalau aplikasi pinjol ilegal itu tidak mau bernegosiasi dengan baik kepada kalian. Apalagi mungkin yang hari ini sudah merasakan bagaimana nikmatnya disebarkan data. Dipermalukan habis-habisan. Dibuat kontak donasi yang isinya dari galeri handphone kita. Rame banget pastinya. Dan kalian tidak perlu resah, tidak perlu panik. Yang mengalami masalah seperti ini dengan kejadian yang serupa bukan hanya kalian saja. Dari tahun 2019 dan akhirnya sekarang di tahun 2022 mungkin sudah ada ribuan orang yang merasakan bagaimana nikmatnya disebar data. Dan alhamdulillah setelah kejadian itu banyak dari subscriber kita yang akhirnya memperbaiki diri, memperbaiki perekonomian, menyisipkan gaji, dan akhirnya bisa kembali bangkit dari semua keterpurukan perekonomian yang ada hari ini. Jadi kalian yang mungkin masih kebingungan ya, tidak perlu bingung-bingung ya. Apalagi ini di bulan Ramadan. Lebih baik kita memfokuskan ini menjadi ibadah-ibadah yang berbuah nilai pahala. Mudah-mudahan di Ramadan ini semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan rahmat serta rezeki sehingga kita terbebas dari segala macam himpitan hutang dan masalah hidup hari ini. Baiklah, mungkin itu dulu ya yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mungkin bisa membakar kembali semangat saudara-saudara kita yang hari ini sedang padam, yang hari ini sudah dipermalukan, atau mungkin sedang berpikiran yang aneh-aneh. Stop, jangan lagi kembangkan pemikiran-pemikiran yang nanti bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.